Di sini saya akan membacakan readingan untuk Gemini tentang arti hadir Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus tidak selalu resonate untuk seluruh Gemini di dunia ini dan bisa bersifat vice versa. Baik Gemini, tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Pencipta kamu, Tuhan kamu, keyakinan kamu. Energi ini nanti hanyalah sebagai referensi ketika memasuki bulan Juli 2020. Baik Gemini, jangan lupa like, comment, and subscribe jika video ini bermanfaat bagi kamu. Jika tidak, mungkin video ini bermanfaat bagi orang lain. So, untuk kamu Gemini atau seseorang yang sedang ngepoin Gemini di video ini, dimohon untuk bijak dalam menyikapi video ini. Baik Gemini, sebelumnya Najwa mau ucapkan bahwa terima kasih untuk Gemini yang sudah menonton, yang sudah like, comment, and subscribe. Dan maaf jika video ini telat atau sudah sangat telat sekali lah menurut Najwa, karena Najwa banyak sekali aktivitas di sebelum tanggal 18 ini dan pekerjaan yang memang nggak bisa untuk Najwa tunda-tunda begitu ya. Oke Gemini, bagi Gemini atau seseorang yang sedang ngepoin Gemini yang ingin dibantu dalam masalah kisah cinta asmara, baik itu ekonomi, hubungan rumah tangga, pacaran, atau apapun itu yang sedang menimpa kalian, bisa menghubungi Najwa melalui kontak person yang sudah Najwa cantumkan di kolom description. Bisa melakukan personal reading begitu ya Gemini, karena nanti energinya pasti lebih valid, lebih akurat, karena itu energi kamu saja gitu. Baik Gemini, saya tarik energi kamu, saya mulai tentang arti hadir kamu. Baik Gemini, di bottom of the deck di sini ada Three of Wands. Three of Wands terbalik, situasi di mana memang sudah pernah dan sudah terjadi yang ada namanya komitmen yang dicederai, tentang bagaimana kepercayaan yang memang tidak bisa untuk dipercaya, tentang bagaimana seseorang atau orang lain yang hadir dalam hubungan kalian, dan tentang pendirian atau prinsip di kedua belah pihak yang memang sulit untuk disatukan, sulit untuk dicari jalan titik temunya gitu. Jadi yang membuat kalian di bulan Juli 2020 tentang arti hadir kalian, baik ini yang masih berpasangan atau yang sudah berpisah di sini, aku melihat situasi di mana udah seperti gak ingin gitu loh, gak ingin menyatukan tentang prinsip, karena kalian udah lelah, udah capek gitu, dan udah gak ingin tahu tentang kebohongan-kebohongan atau manipulasi yang sering terjadi dan akan terulang. Kalian udah gak mau ingin itu lagi gitu. Dan masalah orang ketiga, bagi kalian yang resonate di sini, aku ngelihatnya emang kalian udah gak mau lagi hubungan kalian ada orang ketiga begitu. Jadi kalian memutuskan untuk lebih tenang terlebih dahulu di masa Juli 2020 gitu Gemini. Baik Gemini, di bulan Juli ini baris pertama adalah energi kamu. Di sini ada The Star, ada Knight of Pentacles, dan ada Three of Swords terbalik. Jelas sekali Gemini di energi kamu. Di sini aku melihat situasi tentang bagaimana kamu yang memperlakukan pasangan kamu sebagai seseorang yang sangat penting di sini, sebagai seseorang yang sangat berarti di sini, sebagai seseorang yang selalu kamu utamakan, kamu prioritaskan di sini, dan kamu selalu bekerja keras. Kamu selalu bekerja keras untuk ingin bersama dia, untuk menjalin hubungan yang berkomitmen, untuk menjalin hubungan yang sama-sama tahu dan paham porsi dan tanggung jawabnya masing-masing di sini. Kamu ingin seperti itu, kamu ingin seperti itu, dan kamu melakukan itu untuk pasangan kamu. Tetapi yang terjadi di sini adalah hubungan kalian pernah dan sering tersakiti, tercederai, terutama bagi kamu Gemini, kamu yang sering merasakan yang namanya sakit hati di sini. Sakit hati, begitu. Walaupun ini sudah terjadi,
sebelum bulan Juli 2020, tetapi kamu masih ingat betul tentang bagaimana dia yang menyakiti kamu, tentang bagaimana dia yang tidak komitmen sama kamu, tentang bagaimana dia yang tidak mau memprioritaskan kamu di sini. Begini Gemini, ketika kamu resonate dalam pembacaan ini dan kamu ada dalam posisi baris pertama di sini, aku menyarankan untuk kamu, masa jeda itu adalah masa yang terbaik gitu. Walaupun kamu pernah melakukannya, walaupun juga kamu merasa itu adalah sulit, dan ketika masa jeda dia malah bersama orang lain, itu tandanya dia benar-benar tidak layak untuk kamu. Dia benar-benar tidak cocok untuk kamu. Dia benar-benar tidak pantas untuk kamu perjuangkan. Dalam hubungan kisah cinta, dalam hubungan asmara, baik itu yang berumah tangga atau berpacaran, kepercayaan, komitmen adalah hal yang paling penting, yang paling utama, yang harus dilakukan. Untuk apa? Untuk keberlanjutan hubungan ke depan. Siapa yang melakukan? Ya keduanya. Jika keduanya itu tidak bisa saling seimbang, terutama di salah satu pihak lebih kekanak-kanakan, lebih big ego, lebih sangat emosional, cemburuan atau apapun itu, maka cobalah untuk berpikir secara jeli, berpikir secara jernih, berpikir secara cerdas. Layakkah, pantaskah dia terus kamu perjuangkan? Gimana gak memperjuangkan sih Najah? Kami udah berumah tangga, kami udah punya anak, aku ingin terus sama dia Najah. Bagaimana nanti keadaan kami selanjutnya, bagaimana keadaan anak-anak kami, atau kami udah bertunangan Najah, kami udah melakukan hubungan yang memang sudah sangat sakral atau di luar batas gitu Najah. Sulitlah Najah untuk melupakan dia, sulitlah Najah untuk putus atau pisah sama dia, sulitlah Najah untuk minta talak atau menalak dia. Nah, jawabannya adalah kamu mau terus bodoh gitu. Kamu mau bodoh atau mau cerdas? Kalau kamu mau terus dalam lubang kebodohan, maka siap-siaplah kamu terus dalam berada hubungan toksik. Karma baik itu untuk bisa mendapatkan seseorang yang lebih baik, maka harus pisah terlebih dahulu. Jangan kalian jadikan opsi. Begitu Gemini. Dan ketika kalian terus berdoa, berharap, berusaha agar pasangan kalian mau mengerti kalian, mau memahami kalian. Nah, pertanyaannya adalah, sudah berapa lamakah kamu berjuang atau memperjuangkan dia? Coba pikir baik-baik. Pikir baik-baik. Apakah ketika bersama dia kamu lebih baik, lebih produktif? Lihat dirimu yang sekarang, dan lihat dirimu yang dulu. Begitu Gemini. Kebahagiaan adalah pilihan, maka pilih yang terbaik. Baik, di baris kedua ada King of Swords. Di baris kedua selanjutnya ada kartu The Judgment, ada Page of Wands gitu. Ini bisa vice versa ya, bisa energi kamu yang di baris pertama, bisa energi pasangan kamu yang di baris kedua gitu ya. Tapi baris kedua ini lebih dominan ke energi pasangan kamu bagi yang resonate. Nah, di sini ada King of Swords terbalik, The Judgment dan Page of Wands, situasi di mana memang energi kedua atau baris kedua ini si pasangan kamu atau seseorang yang sedang menjadi gebetan kamu atau seseorang yang pernah menyakiti kamu. Di sini aku melihat dia adalah seseorang yang sangat memegang teguh yang namanya drama. Sangat berdrama. Sangat drama dalam segala hal, termasuk dalam hubungan kisah cinta. Sangat memiliki peran andil untuk mengecewakan, untuk tidak mau mengerti dan tidak mau memahami. Sangat memegang teguh yang namanya kebenaran yang ia yakini sendiri, kebenaran yang sesuai dengan apa yang ia pikirkan, kebenaran tentang apa yang ia lakukan dan menurut dia itu adalah benar. Begitu. Seseorang yang memang sangat bisa dikatakan tidak mau menghargai, tidak mau memahami, dan tidak mau peduli. Seseorang yang mudah hatinya untuk bercabang kepada orang lain.
Sangat jelas situasinya, dia pernah menyakiti kamu di masa sebelum Juli. Dan dia pernah berulang-ulang kali menyakiti kamu di masa sebelum Juli. Dia pernah terlihat bekerja keras dalam hubungan ketika itu di awal-awal di sini. Dan ketika kalian sudah melakukan hubungan yang dalam jangka panjang, walaupun itu bisa hitungan hampir setahun di sini, sangat jelas sikap sifatnya, karakter dia di sini. Karakter yang mau menang sendiri, karakter yang tidak mau memahami, karakter yang sangat berideologi sendiri, karakter yang sangat tahu terhadap apa yang ia yakini sendiri di sini. Sangat jelas situasinya. Nah, ketika ini resonate untuk kamu di sini, maka perlu kamu ingat Gemini. Apakah kamu ingin terus menyanyiakan hidup kamu untuk seseorang yang seperti itu? Apakah mau? Hidup itu bukan hanya untuk sekarang, Gemini. Hidup itu bukan hanya untuk 1 tahun, 2 tahun. Tetapi hidup itu untuk saat ini, besok, dan masa depan. Masa depan yang seperti apa sih, Najah? Aku udah punya anak, aku udah tua. Masa depan yang seperti apa lagi? Loh, jangan gitu, Gemini. Ketentraman hati, ketentraman jiwa, kebahagiaan hati dan jiwa itu adalah masa depan yang akan menentukan kamu di 5-10 tahun ke depan, atau bahkan ketika kamu sudah meninggal. Ketika kamu terus bersama orang yang salah dan itu memicu yang namanya percekcokan, pertengkaran, bahkan dosa besar di antara kalian berdua, maka itu namanya menjerumuskan kalian ke neraka kalian masing-masing. Mau? Ya nggak mau kan? Maka dari itu, cobalah untuk berpikir yang lebih jeli. Begitu ya Gemini. Baik, sekarang kita akan lihat tentang arti hadir kamu. Baik, di sini ada Queen of Cups, ada Strength terbalik, dan ada Ten of Swords terbalik. Ya, aku melihat situasi di mana ketika kamu bertanya, apakah kamu berarti untuk dia di bulan Juli 2020? Jawabannya adalah, kamu kurang berarti untuk dia. Iya, kamu sangat kurang berarti untuk dia. Dia sangat ingin berada pada situasi kebebasan, menurut dia. Begitu. Dan ketika dia bersama kamu, dia kurang bisa sabar menghadapi kamu, atau menjalin hubungan dengan kamu, atau menyeimbangkan antara sikap sifat kepribadian dia dengan kamu. Begitu. Dan dia merasa ketika dia bersama kamu, dia kurang bahagia. Dia kurang menemukan cinta yang membuat hatinya bergetar, yang terus tunduk kepada kamu. Begitu Gemini. Dia tidak menemukan itu. Maka dari itu, jika kamu bertanya tentang arti hadir kamu di bulan Juli 2020, dia merasa bahwa kamu kurang berarti untuk dia. Kamu sangat kurang berarti untuk dia. Begitu. Dia kurang mencintai kamu. Dan dia merasa bahwa kamu tidak bisa menaklukkan hati dan hidupnya. Dia merasa bahwa kamu kurang bisa untuk membahagiakan dia. Dia merasa bahwa kamu kurang menjadi seseorang yang sempurna untuk dia. Nah, begini Gemini. Kesempurnaan itu relatif. Dan kesempurnaan itu tergantung siapa yang mendefinisikan. Nah, ketika kesempurnaan atau kebahagiaan, keistimewaan, menurut pribadi itu berbeda dengan pribadi yang lain, maka perlu yang namanya benang merah tentang kewajaran. Wajar, karena manusia pada dasarnya diciptakan memiliki prinsip ideologi yang berbeda-beda, keyakinan yang berbeda-beda terhadap apa yang ia yakini sesungguhnya. Begitu Gemini. Nah, ketika kamu sudah melakukan yang terbaik untuk dia dan dia tetap merasa bahwa kamu tidak bisa menjadi yang terbaik untuknya, maka berpikirlah ulang, teruskah kamu seperti itu? Teruskah kamu mau seperti itu? Begitu Gemini.
Bahagia itu pilihan. Kamu yang memilih. Kamu yang memilih. Ketika kamu di hidup dia kurang berarti, itu tandanya tentang pengharapan. Memanifest hubungan itu sangat kecil kemungkinan. Nah, ini saatnya bagi kamu yang resonate. Ini saatnya untuk kamu bisa menunjukkan bahwa kelayakan kehidupan kamu yang menentukan, baik bersama dia atau tidak bersama dia. Begitu Gemini. Dan di sini aku melihat permasalahannya sangat banyak sekali, bukan hanya tentang prinsip karakter, perselingkuhan, ekonomi, tapi banyak sekali di sini. Tetapi nggak mungkin lah untuk saya jelentrekkan atau saya jelaskan satu persatu, karena pasti nantinya waktu 24 jam nggak cukup, karena ini energi banyak orang gitu. Jadi kalau kalian mau diselesaikan bisa personal reading, begitu ya Gemini. Karena di sini aku melihat tentang adanya berbagai macam karma yang pernah dilakukan oleh Gemini atau bahkan dilakukan oleh pasangan Gemini yang itu mempengaruhi keberuntungan atau keberuntungan hidup Gemini. Begitu Gemini. Baik Gemini, sekarang saya mau lihat dari oracle energi untuk kamu. Saya mulai. Ya. Nah, ini jelas sekali Gemini. Situasi tentang bagaimana kesalahan dan kebenaran itu sangat tidak jauh berbeda. Begitu, 11-12. Ketika kita mencintai seseorang, seburuk apapun dia, kita selalu melihat dan berpikir bahwa mungkin dia hilaf, mungkin dia akan berubah, dan kita akan selalu membela. Itu wajar bagi seseorang yang sangat mencintai. Tetapi itu bisa merusak cakra kamu, bisa merusak pikiran kamu, bisa merusak pribadi kamu, bisa merusak fisik atau bahkan jiwa kamu gitu. Lihatlah Gemini dari sudut atau perspektif diri kamu sendiri, tentang kebahagiaan kamu sendiri. Lihatlah dirimu, pantaskah dirimu, layakkah dirimu untuk bahagia? Ketika dirimu pantas dan layak untuk bahagia, maka pilihlah jalan yang terbaik. Begitu. Jangan pernah membebankan ketika kamu sudah menikah, kamu sudah punya anak. Tapi lihatlah faktor ketika kamu tetap bersama dia dan anak-anak kamu melihat, merasakan. Itu yang harus kamu pikirkan. Begitu Gemini. Dan bagi kamu yang berpacaran atau bertunangan di sini, maka lihatlah saat ini sebelum kalian menuju ke pernikahan. Lihatlah dirimu yang sekarang betapa eman-eman atau betapa sayangnya dirimu ketika kamu jatuh di pelukan sebelum kalian menikah lalu memutuskan untuk menikah. Kehidupan selanjutnya seperti apa? Gitu. Orang tua kalian berusaha untuk membahagiakan atau orang tua kalian melahirkan kalian ke dunia, terutama ibu kalian, bapak kalian pernah bekerja keras untuk kalian ketika masa kecil gitu. Pantaskah dirimu digituin gitu loh, bahwa kamu itu seseorang yang diciptakan dengan kelayakan untuk sama-sama mendapatkan hak kebahagiaan. Begitu. Baik ya Gemini, jangan jadi orang yang bodoh, oke? Saya selalu mengatakan jangan pernah menjadi orang yang bodoh. Dan bahagia itu pilihan. Gitu ya Gemini, jangan bodoh. Berpikirlah secara cerdas. Hidupmu itu bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk besok dan masa depan. Baik itu masa depan dalam dunia, ataupun masa depan ketika kamu sudah tidak ada di dunia. Begitu. Tentang ketenangan jiwa, kebahagiaan jiwa, kenyamanan jiwa, kesempurnaan jiwa untuk selalu menjadi manusia atau pribadi yang lebih baik, bertumbuh sesuai dengan porsinya. Begitu Gemini. Baik Gemini, itu dari saya tidak selalu resonate untuk seluruh Gemini di dunia ini. Dan jangan marah jika ini tidak resonate untuk kamu, karena ini bukan personal reading. Begitu ya Gemini. Bagi kamu yang ingin personal reading, bisa hubungin aja melalui kontak person yang sudah Najia cantumkan di kolom description. Terima kasih.